tentang pemeriksaan kesehatan koperasi nih, Pak. Nah, sebenarnya siapa sih dokternya? Bukan? Bisa jadi, bisa jadi. Oh, bisa jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat baik. Salam Koperasi Indonesia bersama mewujudkan harapan. Kembali lagi bersama saya Putri Yulistia di studio podcast KSPPS Baik yang berlokasi di Kota Bogor, tentunya dalam acara podcast Sambut Ramadan Menabur Kebaikan. Masih dalam suasana Ramadan 1443 Hijriah, semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya program ini, semoga kita dapat meningkatkan hubungan silaturahmi dan memberikan wawasan tentunya untuk lebih mengenal KSPPS Baitul Ikhtiar. Nah, kali ini kita akan kenalan nih dan ngobrol-ngobrol bersama sekretariat lembaga yang mana tentunya peran dan fungsinya juga amat penting dan wajib kita tahu dalam sebuah lembaga koperasi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Septian. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik dan semoga selalu dalam. Gimana nih puasanya, udah ada yang bolong? Alhamdulillah untuk saat ini masih lancar. Alhamdulillah. Jadi di ujung-ujung mudik, di tanggal-tanggal waktunya kita mudik nih, kita masih stay bekerja ya Pak ya? Beraktivitas, iya. Semoga puasanya untuk sahabat baik semua, semoga puasanya senantiasa lancar dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk podcast kali ini Pak, kita akan membahas tentang koperasi sehat berkualitas. Ya Pak ya? Ya. Nah, sebelumnya kan tadi sudah disinggung Bapak sebagai bekerja di sekretariat lembaga. Nah, fungsi atau peran dari sekretariat lembaga itu seperti apa sih Pak? Secara peran di sekretaris kelembagaan itu melakukan atau melaksanakan fungsi-fungsi sekretariat secara umumnya gitu, perusahaan-perusahaan, tapi secara terperinci di Baitul Ikhtiar memang sekretaris kelembagaan itu mempunyai beberapa bagian gitu ya. Contohnya misalkan ada 4 bagian. Yang pertama itu ada di bagian legal gitu kan, itu yang mengurus lebih ke arah legalitas dan pemenuhan aspek-aspek hukum. Kedua itu juga ada bagian humas dan keanggotaan itu lebih ke branding segala macam, dan ada bagian juga itu administratif gitu kan, serta bagian media. Itu peranan dan fungsi yang ada di sekretaris kelembagaan KSPPS. Oke, nah sekarang Bapak nih tadi sudah menjelaskan tentang peran di sekretaris kelembagaan KSPPS Baitul Ikhtiar. Sebelum di posisi ini, apakah Bapak pernah menjabat di posisi-posisi lain gitu? Kan di KSPPS sendiri ini ada banyak cabang, khususnya di Jawa Barat gitu ya. Dan akan menambah cabang di daerah Jawa Tengah gitu. Apakah pernah diposisikan di cabang atau di posisi lain selain sebelum di posisi ini gitu Pak? Sebelum di posisi ini memang udah berkelana di beberapa cabang gitu ya. Sudah berpengalaman ya Pak ya. Ya alhamdulillah gitu kan, untuk posisi-posisi di cabang sih memang ya sudah sudah saya rasakan semua gitu ya. Yang terakhir memang saya di kepala wilayah itu di area Kabupaten Bandung Barat dan Garut, yaitu area Parahyangan. Itu terakhir 2 tahun, dan sebelumnya itu memang saya sempat di Bogor gitu kan, di Cianjur, di Bandung dan di Garut. Itu sebelumnya saya di cabang juga memang. Luar biasa sekali. Kalau ada penonton nih boleh tepuk tangan. Oke, nah kita masuk ke kesehatan lembaga ya tadi. Iya. Nah, berbicara tentang penilaian kesehatan koperasi nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penilaian kesehatan koperasi itu? Dan apa saja yang menjadi indikator penilaiannya? Kalau berbicara kesehatan koperasi gitu ya, jadi memang koperasi ini harus dicek ya kesehatannya. Tapi ya ini menjadi pertanyaan, siapa dokternya nih? Ya, jadi penilaian kesehatan koperasi menurut saya sih itu sebuah penilaian yang komprehensif ya, mulai dari awal gitu ya, atau misalnya dari start perjalanan sampai ke finish gitu ya. Nah, dalam artian dari startnya apa gitu kan, itu dari permodalan
permodalan, perencanaan kerja segala macam itu dinilai. Terus dalam perjalanannya yaitu dalam artian manajemennya gitu kan, pengelolaan SDM gitu kan, keuangan segala macam itu juga sama. Serta sampai finish nih gitu kan ya, finish itu sebagai dalam artian SAU yang dibukukan, manfaat yang diberikan oleh lembaga itu gitu ya. Itu secara apa ya? Secara pribadi, tetapi memang secara terperinci itu juga dijelaskan ya di Peraturan Menteri Koperasi Nomor 17 Tahun 2015. Di situ ada disebutkan ada 7 aspek ya gitu kan, dari mulai permodalan gitu ya, kualitas produktif, likuiditas gitu ya. Nah, tetapi karena kita Baitul Ikhtiar itu koperasi syariah gitu ya. Nah, itu juga ada peraturan tersendiri ya, peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 7 Tahun 2016. Di situ memang ada penambahan satu aspek lagi yaitu kepatuhan syariah gitu ya. Nah, ini secara terperinci. Nah, tetapi peraturan menteri ini untuk saat ini sudah diubah ya gitu kan. Sudah diubah menjadi peraturan menteri nomor 9 tahun 2020. Di situ disebutkan ada 4 aspek yang dinilai gitu ya. Memang secara aspek itu lebih sedikit gitu ya, tetapi memang secara poin penilaian itu lebih banyak gitu ya. Jadi pertanyaannya ya mungkin ratusan gitu ya yang kemarin yang sudah alhamdulillah Baitul Ikhtiar sudah lakukan gitu ya. Mulai dari profil resiko gitu kan, terus ada juga istilahnya kinerja keuangan gitu ya. Nah, itu semuanya dinilai gitu ya. Jadi dalam artian secara umum sih sudah ada peraturannya gitu kan. Tinggal kita melakukan pendidikan kesehatan. Oke, tadi terkait dengan apa sih penilaian kesehatan koperasi dan tentunya juga peran. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali nih Pak, kenapa sih kita harus atau lembaga harus melakukan penilaian koperasi itu kenapa gitu? Pertama sih itu memang kewajiban ya kita sebagai koperasi simpan pinjam, dan di aturan di Permen 9 ini sudah diatur juga yang wajib dinilai kesehatannya itu bukan hanya KSP yang sebelumnya itu hanya koperasi simpan pinjam yang wajib gitu. Tetapi di Permen 9 ini gitu ya, itu yang wajib periksa koperasi itu semua jenis koperasi ya gitu ya, mulai dari jenis koperasi produsen, konsumen, jasa, pemasaran, KSP, dan sekarang ada lagi jenis yang baru itu koperasi multi pihak gitu ya. Nah, itu semua memang kewajiban, tetapi menurut Baitul Ikhtiar, menurut kita gitu ya, itu menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, karena itu juga bisa memotret performa Baitul Ikhtiar dalam periode 1 tahun terakhir gitu ya. Jadi memang itu kewajiban ya. Kalau untuk tahapannya sendiri adakah misalnya kita akan menilai kesehatan koperasi gitu? Adakah tahapannya atau misalnya langsung aja gitu? Banyak ya yang kita harus persiapan terlebih dahulu gitu ya, secara kelembagaan itu ketika kita tutup buku gitu ya. Yang pertama sih kita melakukan pembuatan laporan keuangan dulu gitu ya, karena kita sudah mempunyai sistem sehingga sebenarnya kita tinggal membereskan transaksi saja gitu kan. Secara pelaporan itu sudah otomatis. Nah, setelah laporan itu tersedia, maka itu juga harus kita audit oleh akuntan publik gitu ya. Setelah diaudit barulah itu bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan koperasi ini. Nah, terkait dengan kemarin adanya pandemi nih Pak, tentunya mungkin akan mempengaruhi nih pada kesehatan koperasi. Nah, apa saja upaya dari KSPPS Baitul Ikhtiar supaya menjadi koperasi yang sehat gitu? Misalnya ada, sorry Pak nih, misalnya selain ada pandemi atau mungkin ada hal-hal yang lain gitu yang mempengaruhi kesehatan koperasi, nah gimana gitu caranya Baitul Ikhtiar untuk bertahan atau supaya bisa menjadi koperasi yang sehat gitu Pak? Silahkan. Untuk menjadikan koperasi kita sehat itu memang tidak bisa hanya oleh pengelola gitu ya. Ini peran kita semua gitu ya, sebagai pengelola ataupun misalkan ke anggota gitu ya. Karena memang secara aspek juga tadi ya, dalam artian ketika kemarin pandemi, nah itu secara angsuran gitu ya, itu juga
mengalami penurunan gitu ya gitu, Mhm. sehingga tingkat kemacetan itu tinggi. Nah, itu juga akan Mhm. mempengaruhi gitu ya kualitas aktiva produktifnya. Terus secara pendapatan gitu ya, secara pendapatan karena misalkan, restrukturisasi atau rescheduling itu Iya. tinggi gitu ya. Nah, itu juga akan, mempengaruhi pendapatan. Kita mengenal adanya ROA, ada Mhm. ROE ya, return of asset atau return of ekuitas gitu ya. Mhm. Nah, ini mempengaruhi juga tuh gitu kan, Iya. ketika pandemi pendapatan turun maka, rasio-rasio itu akan Mhm. minim gitu ya, gitu kan. Terus, tadi secara permodalan kita juga karena bekerja masih belum bisa, mandiri gitu Mhm. kan, secara rentabilitas itu kita harapkan peran-peran dari anggota gitu ya, nabungnya rajin gitu ya, Iya. angsurannya lancar, itu ya Mhm. gitu kan, upaya-upaya yang memang kita lakukan. Iya, karena, koperasi bisa berdiri itu tentunya juga karena adanya anggota ya, Pak, Iya, ya? betul. Nah, tadi selain dengan, penilaian kesehatan koperasi, sebagai lembaga koperasi ini apa saja sih yang dinilai gitu? Sebenarnya penilaian koperasi ini bukan Mhm. satu-satunya penilaian ya, dalam Oke. artian juga, penilaian koperasi ini juga Mhm. sekarang istilahnya sudah diganti ya dengan tadi Permen Nomor 9 Tahun 2020 itu menjadi istilahnya pemeriksaan, ya yang Mhm. sebelumnya itu penilaian menjadi pemeriksaan kesehatan koperasi. Nah, yang, lain juga memang ada klasifikasi usaha koperasi ya, KUK 1, KUK 2 sampai 3 gitu ya. Itu dinilai dari, jumlah keanggotaan, banyaknya aset Iya. dan, permodalan. Terus ada juga itu grading ya di, Mhm. ODS koperasi ya, online data system. Itu ada grade A, grade B, Mhm. itu sampai D gitu ya. Terus selanjutnya ada juga pemeringkatan koperasi ya, pemeringkatan koperasi ini juga, penilaian koperasi yang secara aspek memang mirip-mirip nih gitu ya, Mhm. secara aspek yang dinilainya ya, dalam artian, itu dalam, penilaiannya ada permodalan gitu ya, Mhm. terus kebermanfaatan terhadap masyarakat dan anggota. Nah, itu, beberapa penilaian, koperasi selain Mhm. pemeriksaan koperasi yang tadi ya gitu ya. Oke. Oke, nah tadi kita sudah banyak membahas tentang kesehatan koperasi, Mhm, kemudian, apa saja yang menjadi indikator penilaiannya, iya. dan apa saja yang dinilai, terus kemudian bagaimana tahapan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, Iya. dan penutup mungkin, tadi sudah disinggung juga tentang pemeringkatan koperasi. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir adalah, apa sih perbedaannya gitu, antara pemeriksaan kesehatan koperasi dan pemeringkatan koperasi gitu? Nah, pemeriksaan kesehatan koperasi memang itu memotret, Heeh. kesehatan koperasinya dan itu, seberapa patuh kita terhadap Iya. peraturan-peraturan, perundang-undangan. Sedangkan untuk pemeringkatan koperasi ini, dilakukan ketika memang ada permintaan. Ya, kalau tadi Oke. pemeriksaan kesehatan koperasi itu wajib Kewajiban, ya ya. iya. Nah, tetapi kalau misalkan untuk pemeringkatan koperasi Heeh. ini dilakukan ketika memang ada permintaan dari ya, yang pertama dari Mhm. anggota, dari perbankan gitu Mhm. ya, atau dari mitra gitu kan, dan atau misalkan ada permintaan dari pemerintah sehingga, Mhm. secara, eee, kewajiban tadi itu Mhm. yang diwajibkan adalah, pemeriksaan kesehatan koperasi. Tapi Mhm. secara pemeringkatan koperasi ini dilakukan juga yang tadi memang, Mhm. pemeriksaan koperasi itu dilakukannya oleh pemerintah gitu ya, oleh deputi atau misalkan, dari dinas terkait. Mhm. Nah, kalau misalkan pemeringkatan ini juga itu dilakukan oleh, lembaga swasta ya, Mhm. LIPK Mhm. gitu kan. Jadi itu yang membedakan, terus secara kriteria juga ini, untuk pemeringkatan koperasi itu kriterianya sangat Oke. berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas. Nah, ini Oh. jadi, perbedaan-perbedaannya seperti itu ya, dalam artian ketika, pemeriksaan kesehatan koperasi itu tadi wajib, karena kalau misalkan statusnya itu sehat dan cukup sehat, alhamdulillah itu kita Iya. dapat sertifikat ya. Heeh. Tetapi kalau misalkan kurang atau, tidak sehat, itu maka kita dapat sanksi nih gitu ya, Oke. sehingga itu yang memang harus kita jaga gitu ya. Itu jadi kalau Heeh. misalnya untuk secara perbedaan, pemeringkatan koperasi itu ya sifatnya tidak wajib. Oke.
bisa dibilang kayak kita sekolah diisi rapot oleh guru gitu ya Pak ya? Ya akreditasi lah gitu. Kalau misalnya kita kurang, kita bisa diremedial gitu kan. Tentunya harapannya juga untuk KSPPS Baik sendiri bisa terus menjadi koperasi yang sehat dan berkualitas ya Pak ya. Amin. Nah, terakhir nih dari saya nih Pak ya, ini dari saya ya, bukan dari lembaga. Sering saya tanyakan kepada narasumber yang lain juga, ada gak sih bukan wejangan ya, karena bapaknya juga masih muda ya. Apa ya, mungkin pesan-pesannya untuk generasi milenial nih, yang mungkin tidak mengetahui secara rinci tentang koperasi itu apa gitu, masih awam gitu. Atau misalnya untuk teman-teman atau sahabat baik yang ingin kayak bapaknya banyak pengalaman dan juga bisa di tahap ini gitu. Apa sih motivasi atau pesan-pesannya nih? Dari saya sih intinya kita kerja dengan ikhlas gitu ya. Dalam artian ketika kita kerja ikhlas gitu, insya Allah semuanya akan terasa ringan dan mendapatkan hal yang positif gitu kan. Ya intinya maksimalkan ikhtiar gitu kan. Ketika ikhtiar kita sudah maksimal, angkat tangan kita biar Allah yang menentukan. Terima kasih tadi tentang wejangan motivasi ya. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin bekerja di Baik juga atau nih teman-teman yang ingin bergabung di Baik mungkin nanti. Itu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di podcast Sambut Ramadan Menabur Kebaikan. Ada pantun mungkin dari Bapak? Gak ada. Saya bukan ahli pantun. Oke, atau puisi sajak gitu? Atau mau nyanyi gitu Pak sebagai penutup? Dari Pak Jo lah. Oh dari Pak. Oke, terima kasih. Iya, banyak yang bilang kayak Nicholas Saputra kayaknya Pak. Enggak ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Dan bagi yang mudik nih, sahabat Baik yang mudik, semoga selamat sampai tujuan dan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.